Oke, kemudian untuk limbah. Limbah ini banyak macamnya. Di sini yang saya ambil sebagai contoh pengisian adalah limbah kertas, di mana bahan bakunya itu di sini sebagai contoh ada kertas HVS, koran, kardus, di mana pembelian mungkin dibeli dari pemulung atau pengepul kertas, kemudian dibeli seharga tertentu. Di mana di sini kertas ini untuk contoh produksinya di sini saya bagi dua, contoh produksi di mana diproduksi menjadi bubur kertas ya pakai mesin, atau diproduksi menjadi kerajinan. Karena pada dasarnya bisa mengakomodasi dua hal tersebut ya. Di sini untuk pembelian bahan baku dan produksi, di sini saya memberikan contoh. Untuk pertama, perhatikan di sini. Ini misalnya mau diproduksi menjadi bubur kertas. Diproduksi menjadi bubur kertas, di sini diisikan seperti ini. Ini produksinya, nomor produksinya bebas ya formatnya dan tidak ada referensinya, jadi tinggal diisi saja. Kemudian nama produknya adalah pulp tadi ya, bubur kertas. Kemudian di sini nama bahan bakunya. Jadi misalnya pulp yang pertama bahan bakunya adalah kertas HVS. Mau memproduksi 50 kg itu butuh 1,1 kg per 1 kg pulp. Ya. Jadi ada hilang mungkin sekitar 0,1, sehingga untuk 50 kg butuh 55 kg kertas HVS bekas. Kemudian butuh bahan kimia untuk mencairkan ya. Total 10 kg untuk pembuatan 50 kg. Ini hanya contoh, jadi mungkin sebenarnya secara bahan baku masih lebih banyak lagi itemnya. Mungkin mau dimasukkan listrik, mau dimasukkan tenaga kerja, itu silahkan. Ya. Ini untuk produksi. Di sini ada angka awal dan akhir, ini untuk referensi. Satu hal yang harus diperhatikan adalah angka ini tidak boleh negatif. Karena kalau angka ini negatif, maka perhitungan HPP-nya itu tidak akan muncul. Jadi kalau kita bagi project, total HPP-nya nanti tidak akan muncul kalau angkanya negatif. Ya. Kemudian perhatikan, ini produksinya ada menggunakan dua jenis kertas. Jadi tidak bisa kemudian pulp 1 butuh kertas HVS 1,1, kardus bekas sekian. Ya. Kecuali memang mau dibuat ini 0,55 dan ini 0,55, maka bisa disatukan. Ya, bisa disatukan. Cuma ini untuk mudah, jadi pulp ini dipisah. Jadi maksudnya disatukan kalau memang mau dibuat di sini ada koran bekas juga, ya di sini tinggal dimasukkan saja. Jadi misalnya ini untuk 50 kg butuh, ini sebagai contoh, ini saya tulis 0,55, gua juga 0,55. Sehingga totalnya 27,5. Ini bisa. Ya, tidak masalah kalau yang ini. Ya. Oke, kemudian berikutnya untuk pengisian. Untuk pembelian. Nah, di sini ada pembelian kardus bekas, koran bekas. Dan di sini sengaja saya kasih contoh untuk pembelian pakai PPN. Walaupun mungkin kecil kemungkinannya kalau beli dari pemulung pakai PPN. Tapi ini sebagai contoh, kalau misalnya ada PPN, cara penulisannya bagaimana. Jadi desain seperti ini, kemudian jumlah yang dibeli di sini, harga per unitnya, dan PPN hanya tinggal dihitung 160.000 kali 2, jadi PPN-nya 10%, 32.000. Di sini ditulisnya, kalau kas seperti ini, pilih antara kas atau bank. Kemudian di sini dipilih persediaan bahan baku untuk kardus dan korannya. Untuk PPN diisinya utang pajak ya. Ini transaksi kas atau tunai. Kalau kemudian transaksinya utang bagaimana gitu. Jadi ya contoh aja, misalnya belinya pakai ngutang dulu gitu, bayarnya belakangan. Nah, di sini saya kasih contoh. Kalau itu utang, yang berubah adalah di sisi sini, dari tadinya kas itu menjadi utang di sini. Kalau kategori laporannya tetap sama, persediaan bahan baku untuk kardus dan korannya, PPN-nya menjadi utang pajak. Ya. Jangan lupa kalau memang utang, itu di sini ditulis supplier dan tanggal jatuh temponya.
Dan di sini juga PO-nya harus ditulis. Kenapa? Karena kalau kita ingin memonitor utang di sini, ini ada utang supplier. Itu dasarnya adalah nama suppliernya. Dan kalau purchase order adalah nomor purchase ordernya. Yaitu dasarnya untuk melihat utangnya. Oke, kemudian kalau tadi utang, pembayaran ditulis di sini juga. Jadi di sini formatnya bisa dilihat di sini, ini pembayaran utang usaha. Kalau dilihat di sebelah kanan, di sini tidak dipisah, kemudian utang usahanya kemudian dipisah menjadi 3. Jadi langsung saja pembayaran, di mana kemudian di bagian rekening diisi kas atau tunainya, sedangkan kategori laporan diisi utang usaha. Ya, jadi tidak ditulis 3 kali, satu saja. Di sini di sebelah kanan, kemudian di sini ditulis rekening pembayarannya. Nanti kita akan melihat pembayarannya itu muncul. Ini kan ini PO 002. Kita lihat pembayaran purchase order kok PO 002 supplier 3. Ini total pembayarannya. Ini lebih bayar nih. Ya, jadi kalau negatif berarti bayarnya kebanyakan. Oke. Berikutnya adalah kalau ternyata transaksinya ada pembayaran DP bagaimana? Kalau ada pembayaran DP ditulisnya seperti ini. Jadi ditulisnya sama seperti ada utang. Perhatikan di sini ada utang. Nah, kemudian DP-nya ditulis di bawahnya. Tanggalnya sama. Di sini tulisannya bayar DP. Di sini ditulis DP-nya. Dan di sini formatnya adalah kas utang usaha. Jadi sama seperti utang usaha dan ini ada pembayaran. Hanya saja ini istilahnya DP. Dan DP ini mengurangi dari pembayaran berikutnya atau pelunasannya. Ya. Oke. Berikutnya kalau misalnya ada proyek. Ini kan ada proyek nih. Kalau ada proyek, ini harus di reserve dulu. Jadi anggapnya seperti ini nih. Ini saya hapus ya. Sorry. Jangan sampai kita menghapus yang backgroundnya warna biru ya. Jadi ini juga tidak bisa di-insert, tidak bisa formulanya dirubah karena akan berpengaruh terhadap semuanya. Jadi jangan insert, jangan cut and paste, jangan ngedrag formula di sini. Silahkan kalau ingin dicoba-coba, tapi kalau formulanya menjadi tidak benar, ya menjadi resiko. Jadi jangan insert, jangan cut and paste, jangan ngedrag formula. Ya, maksud saya reserve adalah kalau ada proyek dikosongkan dulu seberapa baris di sini. Karena untuk menjaga ini kan negatif nih. Jangan sampai terjadi negatif. Karena kalau begitu negatif, kalau kita lihat di bagian laba rugi proyek, HPP-nya nanti menjadi tidak betul. Ya. Jadi harus ada pembelian dulu. Nah, dan setelah kita ketik di sini, ini kan kelihatan nih kekurangannya. Baru kita isikan di atasnya. Nah, ini kita bisa isikan nanti di atasnya kebutuhan tambahan. Ya. Jadi sini ada kebutuhan listrik mungkin mau dihitung, buku tulis bekas, kartus bekas, tenaga kerja harian. Ya, jadi ini bisa dihitung di sini. Nah, sini proyeknya adalah pulp 80 kilo dan 200 kilo. Dan ini ada tenaga kerja harian. Hitung tenaga kerja harian itu adalah misalnya untuk ngerjakan ini butuh waktu misalnya 1 hari. Ya, di sini tulisnya 0,8. Nah, karena asumsinya memang perhitungannya adalah 0,01. Hanya saja, nanti bisa dilihat di bagian bawahnya nih. Ini ternyata kan totalnya untuk pengerjaan ini 2,2 hari nih. 2,8. Nah, 2,8 sedangkan bayarnya harian 3 hari. Nah, ini bisa ditulis ini sebagai beban bahan baku terbuang. Dan ini tidak hanya untuk tenaga kerja saja, bisa untuk bahan-bahan yang lainnya kalau memang mau dihitung ada beban bahan baku terbuang. Jadi ditulis di sini. Tapi kalau dianggap tidak ada beban bahan baku terbuang dan masuk ke dalam
hitungan proyek, maka ini juga bisa dihapus ya. Nah, tenaga kerjanya ini dibulatkan. Ini dihapus juga. Ini dibulatkan agar ini menjadi 0. Ya, jadi 0,015. Oh, kelebihan, sorry. 0,012. Oke, ini sudah menjadi 0 ya. Ini bisa dibuat seperti ini. Jadi ada dua pilihan. Mau dimasukkan ke beban bahan baku terbuang atau sudah masuk saja dalam project gitu kan. Sehingga kalau misalnya jangan lupa di sini ditulis proyeknya ya. Sehingga kalau kita lihat ke laba rugi proyek, nanti akan muncul langsung total nilai proyeknya adalah sekian. Total nilai proyek ini adalah berdasarkan penjualannya. Ini dicatatnya di modul penjualan. Ya, yang tadi proyek. Oke. Jadi bisa dilihat untuk proyek ini ya. Nilainya berapa, keuntungannya berapa, dan detailnya bisa dilihat di bagian produksi proyek. Kita bisa pilih proyeknya proyek 1 atau proyek 2. Jadi akan muncul langsung total penerimaan dan total biayanya. Oke, berikutnya tadi kan di atas adalah yang sifatnya membuat menjadi pulp ya, jadi atau bubur kertas. Nah, kemudian di bawah ini adalah contoh untuk yang produksinya adalah kerajinan tangan. Jadi kardus bekas itu misalnya diambil tidak untuk dihancurkan, tapi untuk dibentuk menjadi kerajinan tangan. Ini formatnya bisa dibuat seperti ini. Misalnya untuk kerajinan tangan 10 buah ya, kerajinnya apa misalnya hiasan atau apa, tinggal ditulis saja kebutuhan kardus bekas, misalnya butuh 20 kilo untuk 10 ini, butuh cat 1 kilo ya. Ini dibuatnya memang per unit di sini, karena ini nanti bisa di copy kalau misalnya mengerjakan kerajinan tangan yang sama, ini bisa di copy. Jadi untuk jumlah yang beda tinggal di copy saja ke bawahnya, nanti kan akan dikalikan sendiri untuk menjadi total penggunaannya berapa ya. Oke, saya kira cukup jelas ya untuk pengerjaan atau pembelian dan produksi untuk jenis usaha limbah.